Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Hanasibuan dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 3. Hari ini saya akan membuat ceramah tentang ibu. Baiklah, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi akhrajna minadu limati illa nur wa amarona bian nuqati ahli fiski wal fujur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat guru pembimbing, Bapak atau Ibu guru yang sedang mengajar di kelas ini, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain makhluk itu adalah ibu. Ceramah saya kali ini bertemakan tentang pentingnya berbakti kepada ibu. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberi ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui kepada seorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari maling kundang. Pada zaman sekarang ini, tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tetapi saya sedih karena banyak anak yang durhaka pada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar pada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman yang berbunyi, wa wasya'na al-insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fis'aluhu fi ammaini ani ushkur liwalidayka illa ya al-masyiru. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu dan bapakmu. Hanya kepada Kaulah kembalimu. Surat Al-Luqman. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab,
ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya, serta perasaan bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. 1. Taat dan berbakti pada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. 2. Mendoakan kepada orang tua. Di antara doa kita pada orang tua adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3. Menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi. Jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan mengurutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari ceramah tentang ibu adalah, jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet, bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.